Satu truk sampah dibuang di pinggir jalan wilayah Padukuhan Naungan 1, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Aksi buang sampah sembarangan ini terekam CCTV. Wilayah ini memang berada di tengah hutan dan jauh dari permukiman warga. Hal ini membuat oknum pembuang sampah tidak bertanggung jawab ini bisa bebas melancarkan aksinya pada Selasa dini hari. Dari penelusuran rekaman CCTV, sampah dibawa menggunakan satu dump truck. Truk pembawa sampah melintas saat dini hari sehingga tidak banyak warga yang melintas di wilayah itu. Selain menimbulkan keresahan, buangan sampah ini juga menimbulkan bau tak sedap. Pembuangan sampah secara liar ini mendapat respon langsung dari Bupati Bantul. Abdul Halim Muslim meminta penyedia jasa angkut sampah memiliki koordinasi yang baik dengan pihak pengelola sampah sehingga saat TPST Piungan ditutup tidak kebingungan hingga akhirnya membuang sampahnya secara sembarangan. Pembuangan sampah liar itu tidak boleh terjadi, ya. Sampaikan saja kalau memang kesulitan membuang sampah, sampaikan saja kepada DLH. Tak hanya wilayah Bantul, Kabupaten Gunung Kidul juga mendapat imbas aksi pembuangan sampah liar ini. Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul mendapati pembuangan sampah ilegal di Kelurahan Giring, Palian. Sampah tersebut diduga merupakan selundupan dari Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta setelah kebijakan penutupan TPST Piungan secara permanen. Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul mencatat, terdapat 3 lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah secara ilegal. Oknum-oknum jasa pengangkut sampah pada pagi buta melakukan pembuangan sampah secara ilegal alias tak berizin di 3 lokasi. 2 di antaranya merupakan lahan bekas tambang galian C dan satunya di hutan. Aksi pembuangan sampah tersebut terjadi sejak 2 pekan terakhir. Tentu saja hal ini membuat Bupati Gunung Kidul Sunaryanta merasa kesal. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menolak aktivitas pembuangan sampah di kawasan bekas tambang yang berlokasi di Kelurahan Giring, Kapanewon, Palian. Menurut penelusuran DLH, sampah-sampah ini rencananya akan digunakan untuk reklamasi bekas tambang. Namun Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menghimbau dengan tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk segera menghentikan aktivitas tersebut. Adapun aturan yang dilanggar yakni Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam aturan itu disebutkan bahwa sampah dari luar daerah dilarang dibuang di wilayah Gunung Kidul. Kita ini memiliki pengolahan sampah masing-masing per kabupaten. Jangan dibuang ke Gunung Kidul. Tadi sampaikan oleh Pak Seda, kalau ada yang buang di Gunung Kidul, sekali lagi satu tidak boleh. Yang kedua akan segera kita hentikan. Penutupan TPST Piungan juga membuat pemerintah Kota Yogyakarta harus mencari berbagai cara untuk mengatasi persoalan ini. Pasca penutupan TPST Piungan, depo di Mandalakrida Kota Yogyakarta dijaga 24 jam oleh petugas. Sejauh ini, 14 depo sampah yang ada di Kota Yogyakarta masih mampu menampung sampah dari warga. Namun demikian, ada aturan di mana warga diminta membuang sampah di depo terdekat sesuai dengan jadwal buka tutup depo. Selain sistem buka tutup depo sampah, Pemkot juga akan memaksimalkan pengolahan sampah menjadi RDF di 3 TPS 3R, yakni Nitian, Karangmiri, dan Kranon. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah membuat skema baru, yakni mengurangi kapasitas buang di depo yang ramai dipindah ke depo lain yang lebih sepi. Sistem penggeseran sampah ini dinilai efektif menekan membludaknya sampah di depo. Kondisi depo masih sangat kondusif sekali. Seperti Mandala itu ya 1/3 isinya karang, liru, kemudian juga di mana TAR itu 1/3 atau 1/4 itu. Saya pantau terus tiap hari. Ada masih aman ya Pak buat beberapa hari ke depan untuk? Insya Allah aman. Selain memaksimalkan pengelolaan sampah di 3 TPS 3R, Pemkot Yogyakarta juga terus melakukan komunikasi untuk merealisasikan pembangunan tempat pengelolaan sampah di Bantul. Meski ada kebingungan dari pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta dalam penanganan masalah sampah imbas penutupan TPST Piungan mulai 1 Mei 2024 lalu, namun Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku masih optimis dan yakin permasalahan sampah akan segera teratasi.
Bagi Sri Sultan, untuk mencapai desentralisasi sampah, Pemda DIY memberi kesempatan kepada masing-masing kabupaten kota untuk belajar dan fokus dalam penanganan sampah di wilayahnya masing-masing. Tidak hanya edukasi ke masyarakat, penanganan masalah sampah juga harus sampai ke para pekerja seperti jasa pengangkut sampah. Berilah pengalaman khususnya bagi kabupaten kota. Nabrak tidak apa-apa, karena memang nggak punya pengalaman. Tapi kalau nabrak nanti kan dia berpikir ulang untuk mencari jalan keluar. Saya percaya gitu loh, dengan komitmen yang ada itu akhirnya bisa menemukan yang paling cocok teknologinya apa, bagaimana mengatasinya, ya. Dan harapan saya, tapi masyarakat juga diberikan kesadaran baru bagaimana mereka juga mengelola sampah. Gitu. Redaksi Jogja TV.